Musim batuk. Jangan batuk ada. Oke, sarapnya. Tak benar lagi ganti kamu imam lagi. Nak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar setia CPPM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, di antaranya adalah nikmat sehat dan kesempatan. Dan alhamdulillah, jika kita mengucapkan syukur alhamdulillah, bisa melaksanakan hampir selesai, sudah hampir 30 hari dalam melaksanakan ibadah puasa ini, dan sebentar lagi nanti kita akan merayakan hari kemenangan. Baik pendengar setia CPPM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tepatnya pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 April 2023 Masehi, saya Bang Tugerman bisa menemani Anda kembali di acara Dialog Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjarmasin, dan juga bertepatan dengan 30 Ramadan 1444 Hijriah. Berarti puasa kita cukup 30 hari. Adapun pada kesempatan sore hari ini akan mengangkat topik tentang makna Idul Fitri yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Kiai Haji Zaini Solihin, sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Kiai ya? Sehat alhamdulillah. Tapi karena sekarang ini merupakan hari terakhir, kemarin juga dibuka, sekarang nanti juga akan ditutup. Jadi sebelum kita menginjak ke acara inti, acara materi, nanti akan ditutup dulu oleh narasumber kita juga hadir di sini. Ada Kiai Haji Adenan Abdul Somad. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih tetap sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Semangat terus. Ya. Beliau adalah merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjarmasin yang nanti sebentar lagi akan menutup acara Dialog Ramadan yang diawali mulai hari Kamis tanggal bulan Maret kemarin sampai dengan sekarang kurang lebih 30 hari. Hari ini saatnya untuk penutupan. Setelah penutupan nanti kita baru menginjak ke acara inti. Topik kita ataupun tema kita pada hari ini mengenai Ada suaranya. makna daripada Idul Fitri. Baik pendengar setia CPPM, sebelum kita akan simak bersama nanti tentang penutupan, perlu saya informasikan tentang jadwal sholat hari ini. Beduk dan azan maghrib dan saat berbuka puasa untuk wilayah Kota Pangkalan Bali dan sekitarnya pada hari ini jatuh pada pukul 18:05 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan Isya jatuh pada pukul 19:14 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun jadwal sholat ini diambil dari surat edaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarmasin. Baik pendengar setia CPPM, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, marilah kita dengarkan dan kita simak tentang penutupan Dialog Ramadan yang akan ditutup nanti oleh Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjarmasin, yaitu Kiai Haji Adenan Abdul Somad. Kepada Kiai Adenan Abdul Somad kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar SIP FM yang berada dimanapun berada, terutama di wilayah Kabupaten Banjarmasin yang kami hormati, mari kita bersyukur atas nikmat Allah dan tidak lupa salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang kami hormati, pada hari ini tanggal 30 Ramadan tahun 1444 Hijriah bersamaan dengan tanggal 21 April tahun 2023 Miladiah. Alhamdulillah tidak terasa sampai hari ini kita Dialog Ramadan ini sudah berjalan 30 hari ya. Tinggal sedikit lagi ya, beberapa barangkali 1 jam lebih sedikit lagi kita akan berpisah dengan siaran Dialog Ramadan
antara Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin dan Radio SIP FM Pangkalan Balai Banyuasin yang dimulai dari tanggal 1 Ramadan atau di tanggal 22 Maret tahun 2003 yang lalu. Alhamdulillah dialog ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit gangguan. Ada satu hari kita tidak siaran karena hujan, karena petir ya. Karena di radio ini khawatir nanti disambar petir akhirnya rusak ya. Jadi anti petirnya barangkali tidak sanggup melawan petir yang sangat kuat ya. Karena kejadian pada waktu itu sama dengan booster Pertamina yang disambar oleh petir di Lubuk Karet. Nah, oleh karena itu pada hari itu kami mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada para pendengar SIPMN, siaran dialog kita tidak dapat dilaksanakan. Nah, inilah hasil buah kerjasama antara Radio SIPMN dengan Majelis Ulama Indonesia. Barangkali kalau dikatakan puas, pendengar belum puas karena memang waktu kita memang tidak terlalu lama, tapi alhamdulillah kerjasama ini insya Allah akan dapat kita berjalan sebagaimana mestinya, secara terus menerus. Dan kita berharap juga kerjasama MUI Banyuasin 3 dengan Radio SIP FM ini berjalan pada tahun mendatang. Jadi atas kerjasama MUI dengan radio ini, terutama kepada pihak radio, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini ke depan semakin baik, semakin rapi, dan semakin harmonis di antara Radio SIP FM dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Kami mewakili Ketua Umum yang hari ini tidak sempat hadir karena acara ini dulu kami buka, dan tentu setiap pembukaan ada penutupan. Tapi penutupan ini tidak selesai di sini karena nanti akan dilanjutkan dengan dialog Ramadan yang terakhir oleh Bapak Kiai Haji, narasumber kita Bapak Kiai Haji Zaini Solihin. Ini sepuh kita, barangkali di MUI ini yang memberi tausiah atau yang berdialog di ini adalah beliaulah yang paling senior ya. Setelah Pak Kiai Haji Zaini Solihin, itu barangkali gilirannya kami yang paling senior. Itu saja barangkali pemirsa, sekali lagi mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kerjasama ini dapat kita lanjutkan pada yang akan datang. Terakhir, Majelis Ulama Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah kepada para pendengar. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Marilah acara dialog Ramadan SIP MM dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin tahun 2023 Miladiah tahun 1444 Hijriah kami tutup dengan lapas Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kiai Adenan Abdul Somad yang mewakili Ketua Umum MUI Kabupaten Banyuasin, yaitu Kiai Haji Samsul Rihal MPD. Mudah-mudahan kerjasama kita nanti untuk tahun-tahun berikutnya tetap berlanjut, Kiai. Amin, insyaallah. Dia Ramadan ini yang monitor banyak sekali ya, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga monitor. Alhamdulillah. Karena acara di Ramadan ini disiarkan seantero Jakarta Raya yang bisa menegakkan bulan Islam ini. Sekali lagi saya ucapkan, kami juga mewakili atas Radio SIP FM mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin bersama stafnya. Mudah-mudahan ini merupakan amal jariah bagi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Amin, amin. Dan juga untuk Radio SIP FM karena menyebarkan kebaikan dan juga menambahkan ilmu kepada pendengar Radio SIP FM dimanapun Anda berada. Baik pendengar setia SIP FM, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, marilah kita simak sebagai mukadimah topik kita pada kesempatan sore hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Kiai Haji Zaini Solihin. Beliau adalah merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin seperti yang diutarakan oleh Kiai Adenan Abdul Somad. Dia adalah paling senior. Berapa kali
dialog Ramadan walaupun dia ini paling senior, paling tua, tapi semangat yang cukup tinggi dan alhamdulillah bisa hadir. Dan kebetulan yang memandu Bang Tengku Herman terus ini saya ketemu dengan Bang Kiai Zaini ini. Untuk Kiai Haji Zaini Solihin kami persilakan sebagai mukadimah atau uraian singkat jumpa kita di kesempatan sore hari tentang makna daripada Idul Fitri. Kami persilakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurulillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, terlebih dahulu sudah sepantasnya lah kita tak lupa mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan atas berkat rahmat, nikmat, terutama nikmat umur, kesehatan, iman Islam dan juga nikmat kesempatan. Dengan beberapa nikmat yang masih utuh, di antaranya dianugerahkan Allah kepada kita sehingga kita alhamdulillah dapatlah kita berjumpa bersama-sama walaupun melalui suara saja, tidak melalui wajah, di radio SIP MM, radionya orang Banyuasin. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini termasuk salah satu rangkaian amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, salawat diiringi salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita yang mulia, itu Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat pengikutnya, baik yang terdahulu, sekarang dan juga yang akan datang, khususnya pada pengikut yang sedang sama-sama mendengarkan siaran kami ini di mana saja yaitu berada. Jamaah para pendengar daripada siaran radio SIP MM yang kami hormati dan yang kami sayangi, dan serta karyawan dan karyawati daripada pengurus radio SIP MM juga di samping saya, yaitu ada adinda kami Kiai Haji Denan Abdul Somad sebagai Sekretaris MUI Kabupaten Yasin, Pak ya. Ya, dia berada di samping saya. Jamaah rahimakumullah yang kami hormati, sekali lagi kita bersyukur pada Allah bahawa dialog Ramadan dari tahun dulu sampai ke tahun ini insya-Allah sejam tidak sampai lagi akan berakhir hari yang ke-30. Berarti umur kita nambah 1 tahun. Itu kita bersyukur. Setelah kita renung kembali, usia kita lah kurang pula 1 tahun pada Romi Teguh ya, yang kami hormati. Di sinilah kita merenungnya, dak syukur pada Allah. Ada di antara jemaah kita yang tak berapa bulan sebelum tahun Ramadan meninggal. Ada yang masuk Ramadan sehari 2 hari sudah meninggal. Kita alhamdulillah, kau rasa kalau mana lagi dengar lagi belum kada meninggal. Aku rasa bukan nuli Tuhan, kau rasa ya tak kalau kan. Tapi tak tahu juga Allah alam itu kan urus. Iya. Dan kita berharap semoga kita ketemu lagi Ramadan di tahun berikutnya. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, sebelum kami membahas masalah hakikat Idul Fitri, karena ini hari terakhir, aku kira walaupun ada pertanyaan tak seberapa lagi ni. Kena lengkap kalau sebulan-bulan lah. Tanya masalah fitrah, masalah macam-macam. Ya komplit aku rasa. Tinggal kita lagi merenung ya dah kedatangan Ramadan. Kita semua, aku yakin ya dah, di mana kita sebelum Ramadan datang 2 bulan sebelumnya, 2 bulan kita sering-sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
wa balighna Ramadan. Kita mohon pada Allah minta berkah bulan Rajab dan Syaban, wa balighna, minta sampaikan kita di bulan Ramadan. Dan sini timbul pertanyaan, apakah ada fadilah bulan Ramadan itu sehingga kita minta sampaikan di bulan Ramadan? Apa dialah fadilah di sana ya? Nah, di sini kita mengingat dulu sebentar lalu baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW telah mendekati bulan Ramadan, dia menghimbau atau mengajak para sahabat memberitahu, marhaban ya mutahhir. Kalau bahasa kita marhaban ya mutahhir itu selamat datang yang mensucikan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang datang akan mensucikan kita itu? Jawab Nabi, itu al-mutahhiru syahrul Ramadan minaz zunubi wal ma'asi. Yang mensucikan itu adalah bulan Ramadan, dia mensucikan dosa kita daripada perbuatan maksiat. Ini kita mengharapkan supaya sampai ke bulan Ramadan. Dari tahun dulu ke tahun ini, setahun kita meyakini Allah banyak dosa kita. Ya. Jangan kita merasa tak berdosa, kita merasa Allah banyak dosa kita. Datang Ramadan ada pengampunan. Di antara 7 anggota itu pasti ada yang kena dalam sehari semalamnya. Yang paling dekat anggota 7 itu mulut, mata dengan telinga. Tapi musuh besar pertama mata dulu. Mata nyelik, kuping dengar, mulut nak ngomong. Yang bagus siap, nak ada palo, yang jahat dosa. Nah, jadi kita merasa banyak dosa, jangan merasa tak berdosa. Nah, setelah Ramadan itu nak tiba nian, sudah tiba, Nabi mengubah lagi kalimatnya, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban wa ghufira mataqad damamin zambi. Barang siapa berpuasa sebulan Ramadan dengan penuh keimanan serta mengharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini salah satu kita mengharap datangnya bulan Ramadan ketemu ya. Nah, cuma jangan salah ngaji. Di sini kan barang siapa puasa sebulan Ramadan dengan penuh keimanan serta mengharap ridha Allah. Bukan datang Ramadan langsung pengampunan dosa, nak puasa. Kalau datang Ramadan lampu dosa, nah ini gawat ini. Nak puasanya sebulan penuh dengan keimanan pula. Akan mendapat itu ampunan dari Allah. Setelah datangnya Ramadan, Nabi kita SAW berubah sedikit kalimatnya. Dari man soma berubah ke man koma. Ujungnya sama, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berdiri, maksud dari solat malam. Yang dimaksud di situ adalah solat sunat tarawih. Karena solat sunat tarawih tidak dapat di bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Dengan penuh keimanan serta mengharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Kita tahu persis fadilah daripada solat tarawih itu setiap malamnya berubah-ubah. Fadilah atau faedahnya berubah. Nah, jadi kalau kita rasanya terliwat satu malam solat tarawih, rasa rugi rasanya dah. Tapi maduzur apa boleh buat, sebab solat tarawih tidak dapat kita kodo di bulan yang lain. Nah, kalau yang semalam malam 30 solat tarawih itu adalah izin Allah mengizinkan kita akan masuk surga. Itu fadilah bulan Ramadan. Jemaah para pendengar rahimakumullah yang kami hormati, sebenarnya seorang itu mungkin tak kenal kalau berubah serak batuk kalau bahasa kita nya dah jadi kegawi baik ini dah suara itu serak. Jadi ayat puasa itu kita sudah paham benar, tidak perlu kuurai secara mendetil. Ujung ayat itu la'allakum tattaqun. Jadi memerintahkan orang puasa itu supaya menjadi orang yang takwa. Karena puasa itu pada hakikat melatih diri kita untuk menjadi orang yang takwa. Saking takwa, takut kepada Allahnya itu berbeda dengan bulan yang lain. Kalau bulan Ramadan, setelah kita makan sahur, masih sisa sahur, pergi bekerja atau mantang, balik jam 11. Uang dah katik di rumah, muka tudung saji, masih makanan. Di rumah kita nian makan hal, tapi kita tak sanggup nak makannya. Kena ngapa saking takwanya kepada Allah. Tak usah kena hak orang lain, hak kita nian lagi tak sanggup. Itu kehebatan latihan bulan Ramadan. Latihan.
pertanyaan pula ngapo kita nak takwa itu? Ngapo nian nak takwa itu? Karena waktu kita masih panjang juga lagi. Aku ini banyak ceramah ini sedikit. Karena pertanyaan lah sudah anggap komplit, sudah sebulan penuh. Nah, nanya Fitra dah sudah pegawai lagi dah. Cuma hakikat Idul Fitri ini. Ini untuk mengacu kepada hakikat Idul Fitri. Awalnya kita bercerita ini dulu ya kan. Nah, ngaponian kita nak menjadi takwa itu? Di ayat yang lain sudah menjelaskan, surat Al-Hujurat ayat 13 kalau tidak salah ingatan. Kalau punya ayatnya memang agak panjang sedikit. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari unsa wa ja'alnakum lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Ujung ayat ini, orang yang mulia di antara kamu itu orang yang takwa. Sebenarnya kalau benar-benar diteliti, tidak akan mungkin manusia menjadi ribut. Kenapa manusia dia Allahnya di kita daripada asalnya cuma siko Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, zakar wa unsa. Kemudian kita dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ya manusia lah banyak. Bangsa negara yang besar, suku itu tempat yang kecil, disebut desa, dusun ini. Kalau dulu talang. Paling kecil tempat tu ibunya orang talang. Mengkati lagi talang tu cuma dusun. Nah, saling kenal, nuju mengenal. Yang mulia di antara kamu dan takwa nanti di antara kamu si Allah. Oleh karena kita diganggu oleh iblis setan, belum berapa keturunan, baru satu keturunan Adam, Qabil Habil sudah berbunuhan, tak kenal lagi. Sudah berbunuhan. Nah, inilah sampai ke hari ini bertambah wong banyak tambah ribut ya kan. Inilah kesalahan kita terpengaruh oleh iblis tadi ya kan. Nah, pertanyaannya mana cara mencapai takwa itu? Baru menjadi orang yang mulia di antara kamu itu. Orang yang takwa di antara kamu. Takwa itu tidak tergantung orang pintar dan buyan, tergantung dengan keimanan masing-masing. Pintar raman tak takwa tak jadi juga. Ala kebaiknya lah pintar takwa pula. Tambah bagus. Buyan raman takwa masih benar. Yang parah lagi lah buyan tak takwa pula. Mana dek somat ni muda itu dek denan. Dek teguh. Maksud tubuh kati ambian ni. Lah buyan tak takwa pula. Dek aji lah. Miskin pula kan sudah. Hampa masyarakat ni yang tak jauhkanlah kita berlindung kepada Allah hal yang seperti itu. Nah, untuk mencapai takwa itu, kalau anak tangga yang takwa itu nomor 5, berjenjang dari 1, 2, 3, 4, 5. Tak mungkin sampai ke 5 kalau tidak berjenjang dari 1, 2, 3, 4, 5. Tak mungkin sampai ke takwa juga kalau tidak dari 1, 2 tadi. Yang pertama itu adalah disebut Muslim. Muslim itu artinya orang Islam. Apabila sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah bertuhan kepada Allah, berpenghulu kepada Nabi kita Muhammad SAW, sudah sah menjadi Islam. Lah sah. Kadang-kadang syahadat dan nikah jika ini sudah jadi itu sah orang Islam namanya. Nah, cuma belum bisa dia menjadi mukmin. Artinya belum meningkat ke orang yang beriman. Mukmin itu artinya pengakuan syahadat tadi Tuhan kepada Allah Rasul itu harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, direalisasikan. Yang mana larangan itu kita jauhi, yang mana perintah kita laksanakan, terutama dalam rukun Islam yang 5 macam. Di antara rukun Islam yang kelima itu kalau mampu haji, tidak mampu ya tak apa-apa. Tidak urung jadi Islam. Nak solat, nak puasanya, zakat fitrahnya, haji kalau ada kelebihan. Nah, itu namanya orang yang beriman, mukmin. Dari mukmin meningkat lagi yang ketiga itu adalah orang yang muhsin, artinya berbuat kebaikan. Semayangnya rajin, ibadah rajin, tapi lagu jahatnya masih rajin pula. Nah, ini urung nak ketakwaan ini jauh ini langkahnya. Kalau bahasa ini hari itu STMJ, solat terus maksiat jalan. Bingung malaikat nak mano ini nak nyatat baik datang jahat pula, nyatat jahat datang baik pula. STMJ, urung nak ningkat ke takwa. Itu namanya
Orang yang muhsin artinya berbuat kebaikan, habli minallah wa habli minan nas. Ini nanti dah usah kena orang jauh. Para rumah dah kata ngakur, ubi ke munak, ubi ke bokor, adik beradik, anak beranak, mantu besan dengan besan, dah artinya ngakur. Mak mano nak mencapai ketakwaan ya dah. Sudah kita akur baik. Nah, baru meningkat yang keempat adalah mukhlis. Artinya ikhlas karena Allah. Ibadah itu hakikat kita ikhlas karena Allah. Nak ngarap surga, takut dengan neraka lagi tak. Terserah dengan Allah. Ikhlas karena Allah. Jangan ada tujuan yang lain. Kalau ibadah ada tujuan yang lain, aku yakin ibadahnya tidak akan mantap dia. Misalnya jadi ketua RT, rajin ke masjid supaya dipilih wong. Ujungnya kalah, tak turun lagi. Baik pun menang, itulah sudah kalau menang. Gitu. Banyak sebenarnya tujuan, cuma aku tak nyebut ini nih. Kagak ada yang tersinggung lah cuma. bakal banyak ini tujuan dengan lagi nih. Banyak ini tak tinggal lagi merenung. Nyumbang sejadah bagus-bagus, masjid kalah ujung minta balik. Ini pernah kejadian ini. Bukannya merumpi, bukan ya. Nah, itu namanya dia ikhlas karena Allah. Solat tahajud misalnya. Solat duha sebagai dimurahkan rezeki. Setengah tahun solat duha masih tak berduit. Uang tak solat duha berduit berhenti. Tidak ikhlas karena Allah. Kalau kita ikhlas bukan urusan. Ajaklah Tuhan mengangkat derajat itu. Yang penting kita gawe secara ikhlas. Nah, setelah empat itu kita alami semua, kita benar ke baru sampai ke tingkat yang terakhir muttaqin. Itulah dimaksud inna karomakum indallahi asqakum. Jadi tingkatnya sudah takwa, sudah takut dikit cuma yang 4 itulah. Yang takwa itu nunggu hasil dari 4 itulah. Kalau 4 itu tak berhasil, tak sampai ke 5. Anak tangguh tadi, tak sampai ke 5. Urung mencapai yang tingkat tinggi takwa itu. Jamaah para pendengar itu daripada Radio SIP NM Surah Indah Persada. Itu orang Banyasin yang kami hormati. Dalam kesempatan sangat baik ini kita kembali kepada hakikat Idul Fitri. Idul Fitri artinya kita kembali kepada kesucian. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada Idul Fitri, sudah itu fitrahnya pula dulu. Fitrah atau zakat sebut fitrah, zakat fitrah ya. Zakat malnya. Zakat fitrah itu adalah membersihkan dosa daripada kita puasa. Mungkin manusia biasa dalam kita puasa hari-hari lebih dikit ini tak. Kalau adalah cerita kita tu yang tak benar kan. Nah, berbintik-bintik dosa itu. Nah, selama sebulan itu banyak. Nah, dibersihkanlah kita mensucikan jiwa orang yang berpuasa dengan fitrah. Kalau kita tidak berfitrah, saking anehnya. Kalau kita tidak berfitrah, amal ibadah kita tidak sampai kepada Allah. Tergantung antara bumi dengan langit. Nah, itu hakikat Idul Fitrah atau Idul Fitri. Kita sudah kembali kepada kesucian. Hari Raya Lebaran itu bukan bangga kita dengan baju baru segala bukan ya. Kita kembali kepada kesucian, takwa kepada Allah tadi. Tujuan Idul Fitri. Kalau zakat mal membersihkan harta. Timbul pertanyaan, budak kecil yang tak puasa tu ngapa nak dipitrai? Oh, melatih dia supaya bersih. Dilatih sejak kecil, dia tu kebiasaan bersih. Pikiran hatinya tu sampai ke tu besar nanti dia sudah bersih. Dilatih namanya dah. Amanat dia pintas selalu, ya dia tak puasa, tak perlu dipitrai. Tapi untuk mensucikan diri beliau dari sejak kecil sudah dilatih kebersihan. Itu tujuan kita Idul Fitri, hakikat daripada Idul Fitri. Bukannya hakikat Idul Fitri itu bangga. Ya, baju baru, meja penuh, kuihnya, dagingnya, bangga di batas situ kayaknya. Tidak puasa dulu. Nah, tak cangato punya kuih model itu. Nah, hari raya duluan pula tadi. Iyalah, raya duluan. Dia yang paling sibuk. Sibuk. Ujungnya puasa ngambil pangkal sari, tengah sari, ujung habis sebulan. Jangan dibesak ke model ini. Harus ngaji. Inilah perlu kita ngaji. Perlu kita saling mengingatkan. Wa zakir fa anna zikra tanfa'ul mu'minin. Az-Zariyat ilmu beriman. Saling mengingatkan. Orang mukmin itu bermanfaat.
bagi orang yang beriman, peringatan. Kalau orang yang tak beriman, peringatan tak manfaat. Kita ingat ke dia tersinggung, ujungnya ngatoi dia. Itu kan tak beriman. Kalau beriman, oh terima kasih, salah aku rupanya indah. Terima kasih diingat perasaanku benar, rupanya salah. Itu wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan seperti itu akan menjadi berempat bagi orang-orang yang beriman. Mak Manuel itu. Cukuplah dulu kan ya tak? Ini sebagai bahan renungan kita bersama sebentar lalu secara mendetil waktunya tidak mengizinkan. Ya, lain kali kita secara mendetil waktu tidak mengizinkan. Saya tutuplah sementara dulu ya tak? Bila itu pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kondisi berada. Jadi tadi sebagai mukadimah ataupun pembukaan jumpa kita di kesempatan sore hari ini tentang makna daripada Idul Fitri. Baik, sebelum kita akan terima di 07 sudah dan 91 pada Jumat, kami setuju dengan Pak Kiai Haji Zaini Solihin karena pakai bahasa tubuh, jadi mudah dicerna. Termasuk kita Ustaz Arudin pakai bahasa tubuh, ya. Adenan juga kadang-kadang. Jadi kita tidak usah sungkan-sungkan pakai bahasa tubuh kita sendiri. Seperti Ustaz Zahi Jawa itu pakai bahasa Jawa, malah fasilitas ya, malah mudah ditangkap bagi pendengar maupun bagi muslimin dan muslimat. Baik, ditahan dulu, biasanya dari tadi sudah menyala-nyala terus lampunya, tapi saya tahan dulu. Nanti kita akan terima setelah ada ucapan Idul Fitri berikut ini. Belum 4 Hijriah. Waalaikumsalam. Salam.
Gimana Jam? Terakhir ya, Pak. Wow. Sayang. Boleh? Oh, payu. Ah, itu kita tutup sampai habis. Gila. Terang dalam, lu. Orang dalam teparak dalam itulah. Orang luar di jauh. Tiap hari ya di sini, kecuali yang hari hujan lebat itu lah. Petir. Hari kedua tuh hujan lebat juga, cuma aku lah datang. Oh iya. Cuma taca juga mati. Jadi yang waktu kebakaran di sana tuh lah, booster itu lain aku udah datang. Pada teman-teman melihat, Petir. Lajunya. mari. Jadi Ustadz Mubari lah aku muter. Balik lagi di rumah. Petir. Hancurnya. Baik, terima kasih SPPM kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang barusan bergabung saat ini, Anda masih mendengarkan program acara Dialog Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Masih ditemani bersama Bang Bagaimana dan juga narasumber kita yaitu Kiai Haji Zaini Solihin serta Kiai Haji Adenan Abdul Somad dan juga Ustadz Taharudin SPI. Baik, kami persilahkan bagi Anda yang ingin menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tema ataupun mungkin berkaitan dengan puasa, kami persilahkan dan kami tunggu di 0711 891 434. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Nggak salah Pak Suud ya? Pak Suud yang Anjingnya. bisa nomor 1 terus Pak Suud. Silakan, Aktif, Pak Suud. aktif itu kan. Bagaimana Pak Suud puasanya cukup 30 hari ini? Belum lebaran ini. Ya, ini Pak Suud ini sakit stroke. Iya. Kita tetap puasa terus, cuma sholatnya ada kendalanya. Ya silakan Pak Suud, ada yang mau ditanyakan dengan Kiai? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Suud. Kedengaran enggak? Yang kamu ada suara ada? Nanti ya. Ada ya. Cuma ada yang suara itu. Kuat. Catat dulu. Iya. Ada suara nih Pak Jiman. Oh, belum cukup ke. Oh, wajar. Oh iya Pak, pakai yang cak. Maaf ya. Nah, Ini dia. ya ya. Tunggu dulu. Bilal. Aku ngomong dari masuk beda kan. Masuk. Sorry. Baik, terima kasih Pak Suud. Ada nggak? Ya. Pertanyaannya tadi mohon doa ya. Ya, ya. Dan kalau depan Pak Suud ini bisa melaksanakan ibadah haji, Pak Kiai biasanya juga ada Pak Kiai ini mudah-mudahan Pak Kiai ini sudah di tangga yang kelima. Dimintain ya, doanya lebih maju. Ya. Sekali lagi perlu saya informasikan dengan Pak Kiai Zaini Solihin, Pak Suud ini sebenarnya sudah lama. Jadi hanya di pembaringan, tapi soal monitor terus, begitu terus, bahkan bisa nomor 1 terus dia. Kemudian cuma kendalanya masalah sholat, ya, yaitu masalah sholat yang agak susah ya, dan kadang mengambil air wudhu itu ya. Tapi kalau puasanya terus dia full. Baik, terima kasih Pak Suud. Kami pun juga telah mendoakan, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di tahun depan. Silahkan, masih kami tunggu lagi di belakang Pak Suud ya. Waktu kita Kiai tinggal kurang lebih 25 menit lagi ya Kiai, ya kita bagi-bagi nanti dan cukup ya.
pokoknya yang penting jam 6 kurang 5 menit kita tutup, kita akhiri. Lagi tadi secara resmi untuk dialog Ramadan ini tadi sudah ditutup oleh Kiai Haji Adenan Abdul Somad, berarti ini masih ada dialog Ramadan terakhir. Baik, masih kami tunggu di 07989143. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, dengan siapa ini? Oh, Ayah Reza masuk terus saya. Iya, iya, Ayah Reza di Petaling ya. Makanya rezekinya Ayah Reza itu mudah. Iya, itu paling lemah kan bakso Togo kan. Pakai bakso Togo itu lemah kan. Iya, iya, iya. Iya. Benar, benar, benar. Pengamalannya ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan, Ayah Reza? Iya. Tapi puasa enggak? Iya, 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 iya. Gitu ya. Iya, iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin gua dulu Kiai, karena waktu kita mepet sekali, silahkan langsung dijawab atau ditanggapi yang berkenaan Pak Suhu tadi dari Rano Bayu, minta doanya dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang kemarin telah mendoakan dia, dan dia minta doanya selalu agar bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Kemudian ya Risa tadi menanyakan kemudian kalau sholat id Belum. paling duluan di depan belum mau main tidak baca. Mak Mano ini Pak Kiai. Kemudian yang ketiga, puasa itu sebenarnya wajib, tetapi banyak orang yang melupakan bahkan menjadi Kiai. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terutama kami menjawab tentang pertanyaan ini, sebenarnya harapan ini dah dari kurasa Mamanda. Kalau aku ngundang ini kurasa karena tidak pernah bertemu wajah itu, jadi tidak tahu apa kakak kira-kira. Pak Suud ya? Iya. Karena tidak pernah temu dekat kan, Mamanda baiklah. Aku anggap dulur orang tua kami itu kan. Dulu jualan madu keliling dia. Oh ya, dah kenal. Kepada Mamanda Suud, ya kami tetap berdoa semoga Mamanda yaitu dalam cobaan atau ujian Allah ini kembali nanti yaitu sehat. Ya ini memang sunnah, ada sejarah itu Nabi Ayub, seorang Nabi kan, sakitnya sampai hancur-hancur harta, habis anak, habis kalau istri juga sampai kurang aktif lah, kira-kira itulah. Tak setuju ya dah. Iya, tak setuju bahasa tubuh kan, ya dah. Akhirnya dia bercita-cita, kau nya kepada aku sehat, kau kepukul 100 kali begini dah. Beri marah dengan istri kan. Cerita singkatnya itu Allah SWT berbuat dengan sekenak Manda Suud, ya dia bisa sehat kembali, segar bugar, berduit pula.
Mandas begitulah hendaknya Mamanda Mansud. Bersyukur juga Mansud walaupun sakit, puasanya masih tetap terus, solatnya itulah masih tidak lupa. Itu bersyukur tu ya Allah. Kami juga Mamanda belum tentu, cara kami belum tentu juga. Apa sakit mak kamu, apa lebih parah lagi. Belum tentu. Nah, jadi kami tetap berdoa semoga Mamanda sun oleh Allah SWT itu akan disehatkan kembali. Itu bela Mamanda ya. Harapan doa kami tidak lupa mendoakan beliau. Yang kedua tadi dari Ayah Reza di Betawi, Kiai tentang sholat Jumatan tak pernah. Ini paling depan, paling duluan. Ya memang di Petaling itu ya sering-sering saya ke sana kan ngisi di masjid berpikir itu beda sering sana jadi paham cara situ ya. Kepada yang berbuat sedemikian kita tidak perlu tahu dinamanya rahasia bela ini kan ya cuma pertanyaan dari Ayah Riza pertanyaan semua itu nama wongnya tidak usah ditunjuk ke. Itu benar aib maksudnya tidak kan. Sebenarnya kita tidak panjang lebar itu ngerti Jumat itu adalah kewajiban bagi kita orang Islam. Sehingga hari Jumat itu orang yang tidak ada uzur solat Jumat dia zuhur lagi tidak solat lagi nih. Diganti dengan solat Jumat. Kalau dah kati uzur ya dah. Madu uzur sesuai uzur syarak, uzur sungkan lain itu. Nah, jadi jangan tidak solat Jumat yang telah sudah apa boleh buat. Sisa-sisa umur yang masih bertaubatlah hal itu. Solatlah Jumat mumpung umur masih awak sehat. Allah akan memudahkan beri pengampunan. Benar-benar kita bertaubat. Jangan tidak solat Jumat. Nah, itu jangan nian ya itu hukum itu wajib lah bukan sunat. Lebaran itu sunat. Jumaat dak jawaan datang ke lebaran nulu. Depan pulau kan. Nah ini renungan ini syukurlah mendengar yang Tuhan wadah dengar ya dengar langsung maksud aku kan. Jadi berpikirlah di situ jangan kita meninggalkan sholat Jumat. Apalagi sampai 3 kali berturut-turut baik keperinya 3 kali berturut-turut dalam 4 uzur kita sudah masuk siap orang yang sudah munafik sudah keperinya. Nah itu saking penting salat Jumat tidak. Cuma sekedar salat Jumat tadi ya. Ya kalau lebaran nulu ya. Tapi masih ada niat juga masuk masjid. Masih bagus juga ada niat masuk masjid. Daripada tidak sama sekali Jumat tidak lebaran tidak masuk masjidnya aja dah. Mudah-mudahan terbuka pemikiran dengan niat yang baik, ada niat baik juga namanya. Jadi sekali lagi kita sama-sama berdoa semoga beliau terbuka pemikiran dapat hidayah terbuka untuk sholat Jumat atau sekat yang lainnya untuk menegakkan benar-benar ajaran agama Islam rukun. Kapan tak terbiasa Jumat sudah ya benar tak terbiasa sholat 5 waktu itu. Kalau terbiasa 5 waktu Jumat ni wajib, zuhur tak kata hukumnya kalau ada waktu Jumat. Tu nak zuhur baik Jumat ni tak salah itu ya. Jadi sebaliknya itu termasuk solat 5 waktu juga kerasa. Bukan mimpi tenang ini. Menurut dalam cerita laporan untuk kesana hari ini baca ini. Jangan-jangan ya. Tak maksud aku jangan yang solat 5 waktu tidak juga. Iyalah jangan-jangan Jumat tidak 5 waktu tidak. Jangan terbawa-bawa kan. Sekali lagi itulah mohon ampun kepada Allah Maha Pengampun lagi penyayang sebelum ajal kita datang. Mumpung Yang terakhir tadi Kiai tentang puasa itu kan sebenarnya hukumnya wajib. Tapi kadang-kadang banyak yang tidak melaksanakan hukumnya bagaimana Ustaz? Pendek lah kajian ni tidak kan. Puasa wajib tidak digawi. Berdosa pendek baca orang kan. Berdosa lah gitu wajib puasa. Kagetnya di neraka apa tempat ni esok dan Nabi Isra Mi'raj kan. Dia ragum tenggorokan itu dengan ragum besi. Ngapa ya kamu tidak puasa nak makan bebas. Orang hebat makan minum tu kehausan kelaparan dibalik ke. Dunia kamu ladas makan di akhirat ni kamu tidak. Nah bayang ke bayang aman tahan rasanya laju kan. Aku ngatur tidak mari ngomong ke baik. Siapa muat itu boleh juga lah kan. Setelah Jumat di Petaling enggak senang dengar omongan itu kalau kurasa. Jadi sekali lagi puasa itu kalau kita tidak kita jelas berdosa. Nah, pendek kajian itu rukun itu kan. Puasa bulan Ramadan rukun Islam.
orang nak jadi Islam gitu ya dah. Padahal Allah itu sudah tahu sebenarnya Kiai ya, padahal 1 tahun kan 12 bulan. Ya. Jadi kalau kita disuruh istirahat 1 bulan. Iyalah. Tapi kadang-kadang orang tidak menyadari hal tersebut. Sudah itu yang memahami benar-benar puasa keperi ini kan. Kalau bisa setahun panjang itu bulan Ramadan kalau keperi ini. Lupa cara. Ya, tapi Allah lebih mengerti. 11 tahun puasa kalau mana nak mencari bakal dah hidup anak ini bakal gitu. Tuhan dah berikan. Cuma harapan uang itu keperi ini. Ya, keinginan tadi kan, nah kehebatan puasa itu setahun panjang dia ngapol itu. Iya, awalnya rahmat pemberi rahmat. Pertengahannya itu ampunan. Yang akhirnya pembebasan dari neraka iskuminan nar ya. Nah, jadi ragapnya nah puasa. Ada juga Kiai datang bulan puasa itu malah sedih. Benar. Ah, iya. Sedih. Datang lagi puasa. Iya. Ada juga itu. Tadi kan kita buka awal tadi ya dah. Sebelum puasa kita berdoa keperinya kan. 2 bulan sebelum puasa berdoa, Allah barik lana fi Rajab Sa'ban, balighna Ramadan, berkah Rajab dan Sa'ban, minta sampai ke. Ada apa? Sudah kita bahas ada apa ini kan. Nah, itu ini sedih. Bukan bercita-cita nak puasa, sedih datang Ramadan. Berpikiran panjang-panjangnya dulu di bola itu. Ini bahasa kampung ginian ini. Mati dah kada urung ya dah. Malah terkenal. Nyesal tak pernah nuru, kemuri itulah. Mulai ada bayi papan, lo nyesal lah kasih. Itu lah peringatan kan. Mungkin cukup, tapi ada yang dari hamba Allah ini Kiai Iya. ditulis ini tadi yang disebutkan Kiai Zaini tadi ada tingkatan dalam tangga itu muslim, mukmin, muhsin, muflis dan Mutakin. Nah, kita berada di tangga keberapa Kiai? Mohon jelaskan. Kalau yang di studio 1 ini mudah-mudahan tingkat 4. Amin. 5 kelihatannya susah ya. Tapi mudah-mudahan bisa juga tingkat 4. Silakan Kiai untuk dijelaskan. Kebanyakan kita berada di tangga nomor berapa? Oh iya, iya. Sekian, terima kasih. Sebelum itu sebenarnya aku tadi lupa ya, minta maaf lahir dan batin kan. Ya belum tersebut saya lupa lah. Jadi seluruh para pendengar, cara kita ini tak lupa saya mengucapkan minal aidin wal izin, mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya kajian itu mudah kalau dimudahkan, susah kalau susah. Ngapalah jadi mutakin mudah? Lah, rukun Islam gawi ke yang jahat jauh perintah gawi. Sudahlah itu. Lah mutakin lah itu pendek nyimpulkan itu. Teori ini pendek nyimpulnya itu. Kalau tahu ini larangan jangan digawe. Ini perintah mana caranya kan? Laksanakan. Sudah mutakin itu. Pendek jangan baca itu. Kalau puasa memang dia ada tingkatan juga. Tingkat orang awam, solehin, hawasul hawas kan. Cuma nyimpulkan yang mudah. Itu dah. Ngapa yang kota 7 puasa ya selesai. Jangan yang cuma 3 macam yang di puasa. Makan, minum, hubungan suami istri siang hari. Tapi siang dek teguh, malam tidak euy. Iya. Pening kepala lancar Pak. Baca pening kepala atas bawah. Iya. Yang muda-muda tak nutup kemungkinan yang tua juga. Yo Derek. Tuhan terlebih adil kan. Nah, tingkat ke anggota 7 poso ke Pulau Sunda. Pendek kajian asal di benar-benar singkat ke ya jauh yang dilarang jauh ya pendek kajian mutakin itu kan. Mungkin waktu kita kurang lebih tinggal 8 menit lagi. Sebelum ditutup ataupun closing statement, kita selidiki dulu ada beberapa pesan-pesan berikut ini ataupun ucapan Idul Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, walillahil hamd. ilham. Kesuksesan membeli ikan sendiri. Oh. Pantun. Di bumi Sadulang Setuduh terkenal indah ikan patin. Selamat Hari Raya Idul Fitri mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan berakhir di waktu petang. Elok Banyuasin di waktu fajar.
Hari Raya Idul Fitri telah datang. Semoga kebahagiaan selalu terpancar. Hari Raya Idul Fitri adalah momen yang penuh makna bagi umat Muslim di seluruh dunia. Saat ini kita merayakan kemenangan setelah berpuasa selama sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan. Lebaran menjadi momen yang spesial karena merupakan waktu untuk mempererat tali silaturahim. Saya Haji Askolani, Bupati Banyuasin. Dan saya Haji Slamet Sumo Sentono, Wakil Bupati Banyuasin, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya. Kalau batuk diserak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Kalau ada penyakit yang terasa nian menlah wala tidak baru terasa. Jadi gimana itu ingat Tuhan. Iya di jemaahnya. Kati perasaan. Hanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir telah berkumandang mengantar rasa syukur kepada Sang Pencipta, pertanda berakhirnya bulan mulia dan menyambut hari yang fitri. Saya Wida Mayanti, pemimpin Bang Sumsel Babel, Cabang Pangkalan Balai, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada gitu sekali. Baik, pemirsa CBFM kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia di sini di acara Dialog Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia dan kerjasama bersama Radio Suara Indah Persada FM. Sebelum ditutup, perlu saya informasikan sekali lagi jadwal sholat kita, terutama bentuk dan acara maghrib dan sholat berbuka puasa kita hari ini jatuh pada pukul 18:05 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan Isya jatuh pada pukul 19:14 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal sholat diambil dari surat edaran dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin. Baik, Yai Zainul Solihin, kami persilakan untuk waktu kita masih kurang lebih 3 menit lagi untuk memberikan closing statement ataupun kesimpulan jumpa kita di kesempatan sore hari. Kami persilakan, Yai. Kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk mengambil kesimpulan secara singkat saja, itu mengenai tadi masalahnya adalah hakikat Idul Fitri, kembali kita kepada kesucian. Jadi kita puasa bulan Ramadan itu melatih diri untuk 11 bulan yang akan datang. Sesuai apa yang kami sampaikan memang agaknya sulit dikirina sebentar lalu melangkah sampai ke anak tangga yang kelima tadi kan. Capai mutakin, tapi secara singkatnya adalah capai takwa itu benar-benar kita menjauhi apa dalam Allah, takut berarti melarang melanggar Allah dan melaksanakan perintah Allah, sudah langsung mutakin lah itu, pendek bacaan ini dah. Nah, jadi kepada jemaah tadi yang pernah kami dengar dalam penyampaian kami miliknya tidak penyampaian kan menbohong yang nyampaikan kami melok bohong pulau tidak tapi sebagai masukan yang tidak sholat Jumat tadi
cepat-cepatlah bertaubat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cepat-cepat bertaubat. Jangan sampai kita melawan tak bertaubat. Kalau ada pantun banyaknya nyamuk diagung, tak takut diapil lagi. Lah kepalang banyak dosa ku tanggung, aku tak takut mati lagi. Nah, bahaya model ini denan. Janganlah seperti itu. Tak katik lokat tak nyesel nanti. Nah, itu sebagai peringatan kami. Jemaah rahimakumullah yang kami hormati, dan juga kami tak lupa sekali lagi mengucapkan mohon maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin apa yang kami sampaikan. Seandainya para pendengar merasa tersinggung, mau ujiku galak itulah para jemaah yang pernah mendengar ceramah saya. Memang aku sengaja nyinggung-nyinggung nian. Tapi bukan aku, berdasarkan firman dan hadis. Yang mana tersinggung, aku bersyukur kepada Allah, terima kasih. Berarti kena sasarannya cara maaf tidak. Kalau secara pribadi saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.